Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Jumirsah rahimakumullah, adalah dalam kehidupan kita selalu diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlukah kita sedih? Kita tidak perlu sedih, malah kita seharusnya berbahagia. Kenapa? Ketika kita diuji, berarti kita adalah termasuk orang yang beriman. Apabila seseorang sudah menyatakan diri iman kepada Allah, tunggu ujian pasti datang. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ujian itu? Apabila ujian datang dalam bentuk yang kita senangi, maka kita bersyukur kepada Allah, itu baik. Dan bila ujian yang datang kita tidak senangi, kita bersabar, itu pun baik. Tidak ada yang tidak baik bagi orang-orang yang beriman. Seluruhnya baik, tergantung sikap. Banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal berantakan ketika diuji dengan kemewahan. Sebaliknya, ada orang diuji dengan kemewahan, dia bisa lulus, dia sukses, tapi ketika diuji dengan kemiskinan, dia malah berantakan. Ada orang lulus dua-duanya, diuji dengan kesenangan, dia sukses, dia pandai bersyukur, dan diuji dengan kesusahan, dia pandai bersabar. Maka orang seperti ini adalah orang yang terbaik, tidak dalam satu kondisi yang tidak baik baginya. Ada juga orang yang paling parah, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesusahan, dia tetap gagal. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa bersyukur. Diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak sanggup bersabar. Orang inilah yang betul-betul merugi dalam hidupnya. Oleh karenanya, Jumirsa rahimakumullah, kalau memang kita hanya diberikan apa saja dalam hidup ini, kita tidak senangi, kita tidak mengharapkan tiba-tiba itu yang datang, kata kuncinya, bagaimana kita belajar untuk bersabar menerimanya. Saya katakan belajar bersabar, karena bersabar itu sendiri bukan hal yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Bayangkan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dan Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Ini tentu yang memotivasi kita, yang membuat kita harus belajar dan belajar, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Baik, sebuah kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan, yang kaitannya dengan orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan, dan juga gagal berantakan ketika diuji dengan kesusahan. Adalah seorang anak muda yang dia dalam kehidupannya penuh dengan gengsi. Akhirnya dia berusaha untuk kelihatan mewah, padahal hidupnya susah. Maka yang terjadi adalah hutang sana, hutang sini, di mana-mana ada hutang.
Ini hampir melanda kita semua. Kita ini semua ya hobi berutang. Kecuali tidak ada yang kasih utang, yang kita tidak berutang. Apa saja, ini jujur pemirsa. Tapi anak muda ini setelah di mana-mana dia datang tagihan, dia mulai merasakan hidup ini sempit. Lalu kemudian putus asa. Tidak ada orang yang putus asa ingin hidup lebih lama lagi. Tidak ada orang yang putus asa semangat hidup, karena kalau semangat pasti tidak putus asa. Akhirnya anak muda ini berpikir untuk mengakhiri hidup. Mula-mula dia gantung diri di pohon coklat. Tidak sempat mati, patah tangkai di tempat dia bergantung, tidak jadi mati. Sial katanya. Lalu kemudian mikir lagi. Dia pikir kalau dia pergi di tikungan tajam, di belakangnya adalah jurang, lalu kemudian ditabrak mobil, kan selesai urusan, mati sudah. Ini juga keliru, disangkanya kalau sudah mati urusan selesai. Dia pikir utangnya di dunia ini tidak akan ditagih di akhirat nanti kalau sudah mati. Tidak. Berdiri di situ, di tikungan tajam tiba-tiba ada mobil bus datang. Dia berdiri di pinggir jalan situ itu di tikungan. Ini supir bus kaget melihat ada orang di depan tuh. Karena saking kencangnya ini mobil ini kaget, ada orang yang berdiri di depan, dia bantunya sedikit setir, ini mobil ini lalu kemudian terjun ke jurang. Sopir penumpang mati. Yang mau mati tadi belum mati. Lagian kalau kita pikir kenapa memilih cara begitu untuk mati? Tapi itulah proses. Bukankah segalanya Allah yang tentukan itu? Prosesnya hanya dijalani oleh manusia. Terus kemudian dia pikir, wah itu tadi mobil lewat itu kok mati sopir dengan penumpang, saya belum mati. Gampangnya mati itu terjun ke jurang saja. Kalau begitu ikuti jejak mobil. Dia mundur ke belakang, ambil ancang-ancang begitu jauh. Dia lari sekencang-kencangnya, dia terjun ke jurang. Ternyata setelah terjun ke jurang, apa yang terjadi di luar dugaan? Di bawah ada orang yang menjemur spring bed dan tepat dia menimpa spring bed itu, tidak jadi lagi mati. Ini kan luar biasa ini. Cari mati tidak jadi mati. Memang kalau Allah berkehendak belum juga. Lalu kemudian ternyata yang menjemur spring bed ini adalah seorang gadis yang cantik dan kaya raya, dan dia taat beragama. Dilihat si anak muda ini mau bunuh diri, ditanyanya si anak muda ini, "Hai anak muda, kenapa kamu mau bunuh diri?" Dia bilang, "Sudah tidak ada artinya lagi saya hidup. Bukankah hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik? Kenapa Anda mengatakan tidak ada arti untuk hidup? Padahal ini sangat berarti, kau masih muda, usiamu masih, perjalananmu masih panjang. Mestinya kau maksimalkan itu untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya masa depanmu di akhirat nanti." Tidak ada gunanya katanya, sudah tidak bisa lagi, tidak berdaya saya. "Memang apa masalahmu?" "Masalah saya adalah hutang. Saya punya hutang, tidak tahu lagi mau diapakan lagi itu." "Coba sebutkan berapa jumlahnya." Setelah dikalkulasi, ternyata belum seberapanya dibanding daripada kekayaan si gadis yang cantik tadi ini, yang taat beragama ini. Lalu kemudian dibayarkannya hutangnya si anak muda ini. "Tidak apa-apa, jangan bersedih. Kamu bangkit kembali, semangat menghadapi hidup, saya bayarkan hutang." Dibayarkan hutangnya. Ini si anak muda ini bukannya malah senyum, bukannya malah berterima kasih bahagia, malah menangis. Nah, ditanya lagi, "Hai anak muda, kenapa kamu menangis? Bukankah saya sudah bayarkan semua, sudah bayar lunas hutang?" Jawaban si anak muda ini kepada si gadis, "Ya benar,
Utang saya sudah lunas. Tapi saya juga usia saya sebenarnya sudah tidak muda lagi sesungguhnya. Saya ini berharap juga bisa hidup, punya pendamping hidup. Tapi saya tidak mungkin. Baru saja ini lunas utang saya. Bagaimana saya memulai lagi nol untuk mendapatkan apa-apa? Kata si gadis itu, kau masih saya mau tolong? Masih mau saya tolong? Mau. Kalau begitu, saya bersedia menjadi istrimu. Si anak muda ini tentu gembira. Bayangkan, cari mati, orang putus asa pasti imannya dangkal tuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan dia berkali-kali untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ternyata si anak muda ini tidak seperti itu. Dia apa namanya? Kemudian menikah dengan si gadis ini. Coba Jumirsa rahimakumullah kita lihat. Ada 3 hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, jodoh, maut. Rezeki harus diusahakan. Jodoh harus diusahakan. Sementara maut diusahakan atau tidak diusahakan pasti akan datang. Ternyata orang ini cari jodoh, cari rezeki maut. Berusaha bahkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bukannya mempertemukan dengan maut, malah kasih rezeki dengan jodoh. Hutang lunas dengan rezeki dan dapat jodoh karena yang melunasi hutangnya juga bersedia menjadi istrinya. Artinya apa ini? Kembali lagi bahwa iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Nah, ini tadi lulus, tidak lulus diuji dengan kesusahan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada dia untuk bisa memperbaiki diri, maka didatangkannya seorang wanita, dipertemukannya seorang wanita yang baik, yang kaya, yang cantik, kemudian taat beragama. Semoga dengan si wanita ini dia bisa sadar. Menikahlah dengan si wanita ini. Jumirsa berubah sudah. Tadinya dia berani mati, sekarang takut mati lagi. Akhirnya apa? Sehari-harinya mikir, padahal dia segala fasilitas hidup sudah ada pada dirinya. Punya istri yang cantik, kaya raya, taat beragama, keturunan orang baik-baik. Apalagi empat-empatnya itu sudah didapat. Tapi dasar tidak pandai bersyukur ketika mendapat nikmat dan ketika diuji kesabaran tidak pandai bersabar. Allah berikan kesempatan, dia tidak melihat kesempatan itu. Dalam setiap hari, malam, hari, siang, dan malam yang ada dalam pikirannya itu. Kalau saya mati, siapa lagi yang memiliki istri saya? Siapa lagi yang punya harta yang banyak yang dimiliki oleh istrinya menjadi miliknya juga? Suatu ketika datang malam, tertidurlah dia. Datang malaikat maut, ingatkan ke dia. Saya si pulang, kemarin kamu berani mati. Sekarang saya lihat kamu sudah takut mati. Tapi ingat, besok jam 9 adalah ajalmu. Tunggu saya datang. Siapa engkau? Saya adalah malaikat maut. Kaget si anak muda ini, gemetar seluruh tubuhnya, bangun dari tidurnya. Bukannya ambil air wudhu lalu kemudian pergi sholat. Malah ambil kunci mobil, pergi starter mobilnya, dia bawa pergi. Tahu kalau jam 9 besok malaikat maut mau datang, maka dia menjauh. Dia sangkanya mungkin dia kemana pergi bisa menjauh dari malaikat maut. Dia bawa mobilnya dengan sekencang-kencangnya ingin menjauh dari tempat di mana malaikat maut katanya mau datang. Pas sampai di tikungan, kebetulan juga di situ ada jurang. Terus kemudian mendekat juga jam 9. Yang ada dalam ingatannya malaikat maut mau datang. Lupa kalau depannya itu jurang, tikungan tajam, maka terjunlah mobilnya di sana itu, lalu kemudian pas di jurang sana itu sudah ditunggu oleh malaikat maut.
sudah waktunya. Rugilah diberi kesempatan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimanfaatkannya. Maka anak muda ini diberikan kesusahan gagal, diberikan kenikmatan gagal, betapa ruginya kalau sudah seperti ini. Tidak ada satu cara menyelamatkan dia, karena semuanya sudah diberikan kesempatan, dia yang tidak mengambil kesempatan itu. Terjadilah kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemanapun kita akan lari, maut pasti akan datang bertemu dengan kita. Harta, rezeki ditetapkan oleh Allah tapi harus diusahakan. Lalu kemudian jodoh ditetapkan oleh Allah harus diusahakan. Sementara maut itu diusahakan atau tidak diusahakan, dia pasti datang. Si anak muda ini berusaha memang tidak datang karena Allah masih memberi kesempatan kepadanya. Tetapi ketika dia sudah tidak menginginkan itu, malah maut sudah datang padanya dengan tentunya su'ul khatimah. Jumirsa, semoga kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan yang terjadi pada diri kita kondisi yang demikian itu. Sehingga insya Allah harapan kita, semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur saat diberikan nikmat dan mampu bersabar pada saat kita diberikan musibah. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.